Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan sukacita menggali firman Tuhan. Kita buka surat Roma pasal 8 ayat 5 yang berbicara tentang hidup menurut daging dan roh. Kita akan menggalinya bersama-sama dengan firman Tuhan yang singkat ini. Roma 8 ayat 5 katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saudara-saudara, ada daging, ada roh, dan itu ada bersama-sama dalam diri kita. Keduanya ada dalam diri kita. Jadi pertanyaannya adalah mana yang lebih dominan, mana yang memerintah saat ini. Daging condong kepada diri sendiri, ya. Roh condong kepada Tuhan. Kita akan teliti satu-satu hidup menurut daging. Ada orang yang di pikirannya hanya uang, dan uang. Ada juga yang di pikirannya hanya mengalahkan musuh-musuhnya, terutama musuh yang berat, ya. Ini biasanya ada di dalam diri atlet, MMA atau apapun, ya. Ada juga yang di pikirannya hanya juara, dan hanya ada dalam kamus hidupnya berlatih, misalnya renang dan sebagainya, ataupun atlet champion di olimpiade itu hanya ada di pikirannya juara, dia fokus di sana. Ada pula yang di pikirannya hanya makan dan makan, pokoknya makan melulu deh. Ada makanan santap begitu, ya. Pokoknya makan, yang penting makan. Nah, itu yang ada di dalam kamus pikirannya. Tanpa peduli terpengaruh terhadap kesehatan tubuh seperti kolesterol, asam urat, jantung, dan sebagainya. Pokoknya hari itu hanya untuk makan. Dia tahu mana tempat makan yang enak, apalagi kalau murah, ya. Wah, tahu saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan daging itu. Galatia pasal 5 ayat 19 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan seperti daftar list yang harus kita hindari, ya. Sekaligus disarankan, dianjurkan, diperintahkan untuk kita sebagai orang-orang yang terutama yang sudah ditebus, agar berjuang mati-matian untuk melawan, mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan melihat natur kita sebagai orang yang berdosa, kita pasti akan gagal, ya, tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Awas, banyak makan daging, nanti kedagingan, saudara. Ini terutama mereka yang gemar soto daging, ya. Awas, nanti hidup dalam kedagingan. Kemudian kita melihat satu sisi hidup menurut roh itu bagaimana. Ini yang sering dilupakan, ya. Yang sering diabaikan oleh orang-orang. Yang sering ditelantarkan dengan tidak memberi makanan rohani yang sehat, ya. Artinya kalau jasmani dijaga sehat, maka rohani lebih cenderung dilupakan, saudara. Galatia 5 ayat 22 firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, roh juga butuh makanan berkualitas, ya, yaitu firman Tuhan. Jadi dikatakan seperti susu yang murni supaya kita terus tumbuh dengan sehat.
Tidak hanya kita memikirkan makanan yang sehat dari sisi jasmani, tapi rohani juga. Rohani butuh makanan yang sehat, ya. Jadi bukan yang asal-asalan. Kalau jasmani saja kita berikan makanan yang sehat, diet dan sebagainya, atau katakanlah kalau kita punya sepeda motor gitu ya, kita kasih pertamax, kemudian untuk makanan jasmani kita kasih makanan yang asal-asalan, kita akan mudah jatuh sakit, saudara-saudara. Sakit di mana-mana. Jangan salahkan karena kita makannya juga sembarang. Nah, dalam hal rohani juga demikian. Harus diberi makanan yang bergizi, ya, tidak ngaco-ngaco. Apakah saat ini kita sedang dikuasai daging atau roh? Apakah kita menyerah dan menuruti saja apa maunya daging, ataukah kita berjuang keras, berjuang mati-matian melawan daging dengan pertolongan Roh Kudus? Saudara, kita harus ingat bahwa daging ini lemah. Karena itu kita butuh roh yang tunduk menurut dengan firman Tuhan. Apa jadinya kalau kita malas menggali firman Tuhan, malas membaca firman Tuhan? Kalau jarang diberi makanan rohani, maka kita akan mudah menuruti hawa nafsu kedagingan pada hal yang sia-sia. Kalau hanya mengandalkan ke gereja seminggu sekali dengar firman Tuhan, saudara, itu tidak cukup, ya. Kita harus sadar bahwa bukan hanya daging yang butuh makanan, tapi roh juga. Makan bagi kerohanian tidak cukup hanya seminggu sekali, ya. Tapi dengar firman Tuhan dengan sadar, dengan disiplin, dan dengan hati yang terbuka, yang tunduk pada firman Tuhan, serta bersedia untuk diubahkan. Maka kita harus semakin rajin dan disiplin menggali firman Tuhan. Jadi jasmani dan rohani keduanya harus diberi makan yang bagus. Jasmani membutuhkan makan makanan yang enak-enak, yang sehat, yang lezat, yang bergizi. Rohani juga. Ini saya kutip dari John Owen, ya, sangat bagus sekali untuk kita renungkan bersama-sama. The vigor and power and comfort of our spiritual life depends on the mortification of the deeds of the flesh. Jadi semangat dan kekuatan dan kenyamanan kehidupan rohani kita itu bergantung pada matinya perbuatan daging. Mari hidup yang dipimpin oleh roh, yang memuliakan Tuhan di setiap tempat dan waktu, dan terus berjuang mengatasi kelemahan-kelemahan kita, apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati.